Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Untuk hari ini yang akan Ibu sampaikan adalah pangajaran anu kadua nyaeta dongeng. Dina dongeng ieu atanapi dina pangajaran kadua ieu anu janten kompetensi dasarna nyaeta 32 membandingkan jenis dongeng berdasarkan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Lajeng opat 2 menampilkan berbagai jenis dongeng dengan cara ngadongeng, monolog, dan dramatisasi. Aya oge tujuanana nyaeta dapat membandingkan jenis dongeng berdasarkan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Yang kedua, menampilkan jenis dongeng dengan ngadongeng, monolog, atau dramatisasi. Bagian anu kahiji, mikawanoh dongeng. Dongeng teh nyaeta carita rekaan fiksi anu ngandung hal-hal pamohalan. Jadi dongeng ini merupakan sebuah cerita fiksi. Cerita fiksi itu berarti cerita yang bukan sebenarnya ya, cerita rekaan yang dibuat-buat yang mengandung hal-hal pamohalan. Contohnya seperti misalkan hewan yang bisa berbicara gitu ya. Jadi upamana bae sasatoan jeung tatangkalan boga paripolah sarta bisa ngomong kawas jelema. Jadi ini adalah yang disebut dengan cerita yang mengandung hal-hal pamohalan ya. Jadi contohnya seperti hewan yang bisa berbicara, terus juga pohon-pohon memiliki tingkah laku seperti manusia gitu. Terus parahu jadi gunung atau jelema jadi monyet atau jelema jadi maung kajajaden gitu ya. Nah, dongeng ini juga masuk ke dalam karya Balarea. Apa itu karya Balarea? Jadi karya Balarea itu ini adalah karya yang ya disebut karya Balarea itu karena dia tidak tahu siapa pengarangnya, jadi tidak diketahui siapa pengarangnya gitu. Makanya dongeng ini banyak disebut ya sebagai sebuah karya Balarea. Nah, setiap tempat atau unggal wewengkon ini miboga dongeng sewang-sewangan anu raket patalina jeung kaayaan tempat katut kapercayaan masyarakatna. Eta sababna dongeng disebut folklore atau cerita rakyat. Jadi di setiap tempat juga pasti biasanya memiliki cerita ya. Di setiap wilayah itu ada ceritanya gitu. Dan ada dongengnya gitu. Kayak misalkan satu tempat kenapa dikatakan itu Ciamis? Kenapa dikatakan itu Tangkuban Parahu? Nah, itu biasanya setiap tempat itu memiliki cerita tersendiri untuk wilayahnya. Atau misalkan cerita di daerah Sumatera gitu ya. Itu ada cerita Malin Kundang, terus juga di daerah Sunda ada cerita Sangkuriang. Nah, jadi setiap wilayah itu punya cerita masing-masing gitu. Selanjutnya, rupa-rupa dongeng. Jadi dongeng ini ada beberapa jenis, teman-teman. Yang pertama adalah dongeng sasatoan atau dongeng hewan ya. Jadi yang dongeng sasatoan ini berarti yang menjadi subjek maupun objeknya ini adalah hewan ya. Oke, nah ini contoh dongeng sasatoan. Nu kahiji nyaeta sakadang monyet jeung sakadang kuya melak cau gitu ya. Terus sakadang gajah elehku, sakadang sirem. Terus dongeng peucang keuna ku leugeut gitu. Nah, ini adalah contoh dongeng sasatoan. Salajengna nu kadua nyaeta dongeng sasakala. Ya, dongeng sasakala itu berarti dongeng kalau bahasanya sasakala itu artinya asal usul ya, asal usul. Nah, dongeng sasakala ieu contoh dongengna nyaeta Tangkuban Parahu, sasakala manuk gagak buluna jadi hideng, terus sasakala talaga warna gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh dongeng sasakala. Salajengna anu katilu, dongeng sajarah. Dongeng sajarah berarti dongeng yang mengandung unsur sejarah gitu ya, atau memang
di dalamnya berisi tentang sejarah. Berarti bukan hanya sekedar fiksi, bukan hanya sekedar rekaan saja gitu ceritanya, tetapi memang ada sebuah fakta gitu ya. Meskipun tidak sepenuhnya itu fakta tersebut dalam yang ada dalam dongeng itu tidak sepenuhnya merupakan sebuah fakta gitu. Biasanya masih ada yang cerita-cerita rekaannya juga. Contoh dongeng sejarah ini adalah Arca Domas yang menjadi tempat pemujaan leluhur. Terus juga ini ada Syekh Maulana Akbar, terus Hanjuang di Kutamaya ya, Prabu Gesan Ulun. Nah, ini adalah contoh dongeng-dongeng sejarah dan masih banyak lagi sebetulnya. Terus anu kaopat nyaeta dongeng jalma biasa. Lamun dongeng jalma biasa mah berarti menceritakan tentang manusia biasa dengan rakyat biasa gitu. Contoh dongeng jalma biasa, anu kahiji Cikaracak Ninggang Batu. Nah, ini adalah kisah santri yang sudah putus asa gitu ya. Kisah santri putus asa, gak bisa-bisa belajar. Nah, jadi adalah dongengnya gitu ya. Cikaracak Ninggang Batu, dia ngelihat batu yang terus ditetesin dengan air dan ternyata bisa laun-laun jadi legok cina ya gitu. Jadi bisa lama kelamaan menjadi ada liukannya gitu ya, ada bolongannya gitu. Terus tukang cukur panipuan, terus dongeng Sunda si Kabayan Ngalaroai. Nah, ini juga sama, ini termasuk ke dalam dongeng jalma biasa. Nah, ini adalah rupa-rupa dongeng tadi. Jadi ada 4 ya. Yang pertama adalah dongeng sasatoan, anu kadua dongeng sasakala, anu katilu dongeng sajarah, sareng anu kaopat nyaeta dongeng jalma biasa. Salajengna Nah, dongeng ieu ogen mangrupakeun salah sahiji kaparigelan ya, kaparigelan nyarita atau keterampilan berbicara. Jadi dongeng oge mangrupa kaparigelan atau keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan berbicara. Makanya banyak tempat atau banyak sekali kayak perlombaan ya. Perlombaan itu dalam bahasa Sunda adalah pasanggiri. Seueur pisan pasanggiri anu dilaksanakeun. Pasanggiri ngadongeng. Nah, ketika kita akan mendongeng, apa saja persiapan yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita kudu maham karena isi dongeng. Jadi sebelum kita mendongeng, persiapan yang harus dilakukan adalah memahami isi dongeng. Jadi jangan hanya sekedar menyampaikan saja, kita harus paham. Isi dongengnya ini menceritakan tentang apa. Terus makna yang akan hikmah yang akan diberikan kepada si pendengar itu apa? Karena kita harus tahu. Harus paham isi dongengnya. Yang kedua adalah maham karena pelaku katut pasipatanana. Kita harus memahami si pelakunya serta sifat-sifat si pelakunya. Jadi pelaku dalam dongeng itu siapa gitu. Terus sifat-sifatnya itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi kita harus memahami terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ketika kita mendongeng itu dari mulai cara berbicaranya, terus tingkah lakunya, terus juga jadi kita bisa menjiwai gitu ya ketika kita menyampaikan dongeng. Anu katilu maham karena hal-hal anu diceritakeun dina dongeng. Jadi memahami hal apa saja yang diceritakan di dalam dongeng tersebut gitu. Nah, ini adalah persiapan ngadongeng. Jadi ada ayat 3 persiapan sateuacan ngadongeng. Anu kahiji urang kedah paham karena isi dongeng, anu kadua urang kedah paham karena palaku katut pasipatanana, anu katilu urang kedah paham karena hal-hal anu diceritakeun dina dongeng. Oke, salajengna dina nalika ngadongeng teh urang kedah ngadongengna ngagunakeun sora anu bedas ya. Sora anu bedas artinya apa? Suara yang lantang gitu. Bedas itu lantang. Terus anu kadua
kekecapanana bentes. Bentes itu berarti vokalnya ya. Jadi vokalnya itu harus benar gitu. A, I, U, E, O-nya harus benar. Jadi harus bulat gitu. Terus anu katilu bisa ngatur tempo. Jadi jangan terlalu cepat ataupun terlalu lambat gitu. Jadi harus bisa mengatur tempo tergantung dari jalan ceritanya. Terus anu kaopat wirahmana kudu saluyu. Wirahma teh apa sih? Wirahma itu adalah iramanya, nadanya. Jadi nadanya itu harus sama gitu ya, harus sesuai nadanya itu. Harus sesuai dengan apa yang kita ceritakan. Wirahmana kedah saluyu. Terus anu kalima paromana. Paroman itu berarti apa? Raut mukanya. Raut mukanya kedah saluyu. Paromana kedah saluyu. Jadi raut mukanya harus sesuai dengan apa yang diceritakan. Jadi lamun sedih, berarti kan paromana kedah sedih. Lamun misalkan gembira gitu ya, kalau misalkan kondisi bunga, maka paromana oge kudu seperti anu jalma bunga gitu ya. Nah, jadi itu paromana kedah saluyu. Salajengna pasang petana saluyu. Pasang peta itu apa? Gerak geriknya. Gerak gerik tubuh kita harus saluyu ya. Kedah sesuai dengan apa yang diceritakan. Terus sikapna sawajarna. Jadi tidak berlebihan. Sikap sewajarnya saja. Gitu, tidak berlebihan. Nah, biasanya teman-teman ketika kita melakukan pasanggiri atau perlombaan, aya opat anu secara umum anu diajen teh aya opat ya ngawengku hiji vokal. Jadi yang pertama itu yang dinilai biasanya adalah unsur vokalnya. Unsur vokalnya itu berarti bedas henteu sora. Jadi lantang tidaknya suara kita itu unsur vokal. Terus anu kedua intonasi. Intonasinya eta lentong jeung wirahma ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada bahasa lentong. Jadi lentong itu adalah kayak irama ya, irama. Contohnya kieu. Ketika misalkan saya nanyanya itu dalam kondisi saya itu ramah. Neng, bade angkat ke mana gelis? Nah, itu ramah ya. Lentongna juga beda gitu. Neng, bade ke mana gitu. Tapi kalau misalkan dalam kondisi saya marah, tegeg atau lagi gak suka gitu ya, maka saya akan bicara, "Neng, ke mana?" gitu. Nah, itu lentong. Jadi lentongnya ini ternyata disesuaikan ya dengan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi dalam bahasa Sunda itu ada lentong. Lentong itu irama ya. Nada ketika menyampaikan kalimat gitu. Terus artikulasi. Artikulasi berarti tadi pengucapannya ya, pengucapannya. Artikulasinya bentes hentena ngunikeun kecap. Jadi bentes hentena ngunikeun kecap berarti bulet ya, kedah bulet paminyarios teh. Jadi bulet. Kalau misalkan jangan dilebay-lebay atau jangan dialay-alay gitu ya. Jadi harus bulet ketika menyampaikan sebuah kalimat gitu. Ketika menyampaikan sebuah kata atau napi kecap kedah bulet. Terus anu kaopat ekspresi. Ekspresi iya berarti paroman jeung pasang peta. Jadi paroman tadi apa paroman itu? Paroman itu adalah raut muka kita. Terus pasang peta berarti apa? Gerak-gerik tubuh kita. Ini harus sesuai gitu ya. Nah, jadi kalau dalam pasanggiri itu adalah lomba. Kalau dalam pasanggiri itu biasanya ada 4 hal yang menjadi penilaian. Anu kahiji nyaeta vokal, anu kadua intonasi, anu katilu artikulasi, sareng anu kaopat ekspresi gitu. Nah, jantan iya ya rancangan sadayana anu karasep anu garilis ya nalika ngadongeng teh anu kedah disiapkan dina nalika ngadongeng anu kedah janten perhatosan pikeun urang kahiji sorakna kedah bedas, teras kekecapanana bentes, bisa ngatur tempo, wirahmana saluyu, paromana saluyu, pasang petakna oge saluyu, sareng sikap sawajarna, henteu berlebihan. Nah, eta panginten anu didugikeun ku ibu dina pangajaran anu kadua perkawis dongeng. Hatur nuhun kasadayana kana perhatosanana.
insya Allah patepang deui dinten enjing, dinten Jumaah dina Zoom. Hatur nuhun kasadayana, mugi sadayana dina kaayaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.